kalau misalnya kita mau sedekah, mindset-nya nggak boleh kalau aku sedekah harus sama uang, tapi mau sama tenaga kamu, mau sama disiplin ilmu. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Tili Kasavela di acara Kasavela Talks. Nah, spesial banget kali ini aku bakal ngobrol sama founder dari salah satu komunitas yang keren, yang luar biasa. Jadi teman-teman, aku kenalan sama Teteh Rina Yuni Astari ini beberapa bulan lalu ya. Nggak tahu sih kapan tepatnya, cuman Teh Rina ini jadi narasumber di radio. Kebetulan aku yang bawain juga, dan aku cukup terkagum-kagum gitu ya dengan semangat yang dibawa oleh Teh Rina ini untuk berbagi kepada sesama. Jadi nama komunitasnya adalah Semesta Berbagi. Nah, kalau kamu udah tahu belum nih? Mungkin yang belum tahu kita bisa kepo-kepo ya sama Teh Rina. Jadi komunitas ini juga aktif ya dalam kegiatan sosial, terus juga mengumpulkan dana, membantu anak yatim, terus ada keagamaan juga. Wah, pokoknya lengkap banget nih ya dari Semesta Berbagi ini. Tapi kita bakal sapa dulu deh sama foundernya, ada Teh Rina Yuni Astari. Halo Teteh, apa kabar? Oh, sehat Teh Tiwi. Alhamdulillah, baik. Aku juga sehat Teteh ya. Ya ampun, ini udah lama gak ketemu. Teteh sekarang sibuk apa aja nih Teh selain ngurus komunitas? Masih sibuk ngurus komunitas sih, paling sama ngajar Teh. Ngajar sama sekarang lagi paling apa ya, sama tim sih temen, tapi timnya masih dari anak-anak Semesta Berbagi, buat tim wedding gitu loh, TWO. Wah, Bareng anak. jadi lumayan sibuk ya karena banyak kegiatan juga gitu di Semesta Berbagi. Nah Teh, mungkin kita mulai dari awal dulu deh ya, tentang Semesta Berbagi ini. Apa sih Teh sebetulnya Semesta Berbagi itu, dan kenapa Teteh tergerak gitu awalnya untuk membuat Semesta Berbagi? Oke, jadi buat teman-teman semua, yang pertama Semesta Berbagi itu wadah atau kita nyebutnya yayasan yang berkomunitas gitu ya. Awalnya itu komunitas didirikan di Mei 2018, yaitu tanggal 9 Mei, jadi sebentar lagi anniversary gitu ya. Tanggal 9 Mei didirikannya, itu awalnya berbentuknya komunitas. Alhamdulillah di 2020 itu udah legal atau jadi yayasan, cuma memang karena yayasan itu identiknya dengan sesuatu yang formal sih, mungkin menurut aku identiknya yayasan itu sesuatu yang formal, terus kaku, jadi kita tetap pengen ngebawa nafas komunitasnya ada di sini. Semesta Berbagi itu adalah komunitas atau yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Cuma istimewanya di sini apa sih? Mungkin kan kalau yang namanya komunitas kemanusiaan tuh banyak ya. Nah, kalau Semesta Berbagi ini khusus di yatim dan duafa. Nah, yang istimewanya kita itu punya tagline-nya kan membumikan sedekah sampai jannah. Nah, kita punya relawan-relawan yang kita jadikan SDM atau bagian dari sumber daya manusia atau bagian dari istilahnya hartanya Semesta Berbagi, di mana kalau misalnya kita mau sedekah, mindset-nya nggak boleh kalau aku sedekah harus sama uang, tapi mau sama tenaga kamu, mau sama disiplin ilmu yang kamu bawa di Semesta Berbagi, karena di Semesta Berbagi ini ada relawannya banyak. Jadi ada yang dari disiplin ilmunya macam-macam, ada yang guru, bidan, penyiar radio juga ada, MC ada. Jadi apa yang mereka bawa bisa disedekahkan di sini dan jadi bagian dari program yang bisa dimanfaatkan oleh kita, gitu sih. Nah, Teh, tadi yang untuk komunitasnya dari tahun berapa sih Teh? Terus berapa banyak anggotanya? ini tuh dari tahun 2018 Mei, jadi nanti Mei 2022 itu resmi 4 tahun. Untuk anggotanya sendiri ada pengurusnya itu ada sekitar 7 orang kepengurusan yayasan. Terus kita dibantu sama teman-teman yang disebut sahabat semesta. Jadi sahabat semesta berbagi ini ada 30 orang. 30 orang ini kita rekrut setiap 1 tahun sekali. Jadi ada open recruitment setiap 1 tahun sekali, tapi open recruitment yang setiap 1 tahun sekali ini dikhususkan buat teman-teman yang ibaratkannya mau ngasih
tenaganya, loyalitasnya, atau mau jadi relawannya yang ngebantu kita dalam apa ya, dalam program gitu, ngebantu kepengurusan selama 1 tahun, dan nanti kita bagi ke beberapa divisi. Terus yang lebih besarnya lagi ada yang kita sebut relawan semesta berbagi. Nah, kalau relawan semesta berbagi ini nggak berbatas, nggak direkrut selama 1 tahun sekali, tapi kita kapan aja bisa masuk gitu, dan nggak diikat dalam aturan, atau bukan aturan ya, nggak diikat dalam waktu yang pasti, karena kan mungkin yang namanya juga relawan berarti waktunya terbatas ya, jadi mereka hanya bisa, bukan hanya bisa ya, mereka mungkin bisa ikut di event-event yang besarnya aja atau pas hari H-nya aja. Sedangkan sahabat semesta yang tadi kita sebut itu dia ngegodok dari mulai apa ya, pra acara sampai hari H acara. Kalau untuk relawannya ada sampai 200 orang. Wah, Dulu sih lumayan Kak banyak ya. 300, cuma memang kita pengennya apa ya, kan kualitas itu penting ya. Jadi nanti biasanya setiap 2 tahun sekali kita nyoba, ada kita nyebutnya pemutihan gitu loh Kak. Jadi kalau udah mulai gak aktif nih, kita lihat SDM-nya, soalnya kan sayang juga ya, mereka ada di grup tapi mungkin kontribusinya kurang gitu ya, atau mungkin mereka ada yang jadi malu-malu karena udah jarang ketemu. Biasanya nanti ada tuh admin, jadi kita punya 2 admin. Pertama admin yang memang apa ya, ngehandle yang namanya donasi, sedekah. Yang kedua ada admin yang ngehandle SDM atau relawan. Jadi nanti kita treatment masih mau gabung nggak, atau Kak yuk gabung. Tapi kalau mereka udah istilahnya kurang, nggak apa ya, nggak perhatian lagi atau kurang, nanti kita tawarkan mau lanjut apa mau berhenti gitu. Biar grupnya hidup gitu loh, gitu. Meskipun orangnya segitu dan grupnya pun hidup gitu. Nah, Teh, buat nama sendiri kan ini semesta berbagi. Niatnya awal mulanya Teh, filosofi dari semesta berbagi itu apa sih Teh? Sebenarnya untuk nyari nama itu termasuk yang kadang ada yang niat banget gitu ya Kak, kadang ada yang memang seingatnya gitu ya. Kalau aku jujur dulu itu buat, jadi gini Kak, sebenarnya aku nggak tahu ini konyol apa enggak ya. Aku termasuk orang yang suka puisi. Dulu nyari itu, dulu tuh namanya Molentera apalah, cahaya apa gitu, kok asa enggak serak ya. Sampai suka baca-baca puisi, nemu kata semesta gitu, kok lucu banget tuh kata semesta gitu. Dicari deh satu apa ya, padanan katanya lagi gitu, terus dibuatlah jadi semesta berbagi. Terus kan filosofinya juga pengen ngasih kebermanfaatannya itu buat apa ya Kak, kan kalau cita-cita harus tinggi ya, kebermanfaatannya itu buat semua makhluk di bumi ini gitu ya. Kayaknya nama semesta tuh sangat mewakili gitu. Jadi semesta berbagi, semesta berbagi ini menggambarkan semestanya tuh yang pertama kita pengen ngasih kebermanfaatan buat orang yang ada di semesta alam ini. Selain itu kita adalah bagian dari semesta alam ini gitu. Terus nyambung juga sama tagline-nya kan, membumikan sedekah sampai jannah. Jadi kayaknya seisi bumi ini kayaknya orang-orangnya harus gemar sedekah, gemar berbagi gitu. Yang tujuan akhirnya pengen jadi bekal buat pulang gitu. Wah, mantap Teh. Tapi kalau Teteh ini dari awal mulanya ya, kenapa sih tergerak untuk membangun dari semesta berbagi? Padahal kan mungkin banyak nih orang-orang yang udah fokus sama kesibukan sendiri aja sih, ngapain ngurus hal-hal lain. Apalagi kan kalau yayasan gitu, komunitas kan nggak dibayar juga gitu. Malah kita yang harus berkorban waktu, tenaga, mungkin uang juga. Nah ini kenapa sih Teh gitu awal mulanya? Jadi awal mulanya Kiwi itu waktu 2017 aku ikut kajian gitu. Aku ikut kajian waktu itu kan lagi musim banget ya Teh, yang namanya kajian akhir zaman waktu itu. Kalau dibilang aku yang religi banget gimana Teh, nggak ada background sama sekali itu. Pokoknya biasa aja. Cuma yang namanya orang kalau ngomong terus bisa mempengaruhi itu kerasa banget ya Teh. Waktu itu ikutan kajian di salah satu tempat lah istilahnya. Terus Ustadz itu bilang bahwa istilahnya dunia itu nggak baik-baik aja, kiamat udah mau deket, terus Allah itu kita diajarin cara bersyukur Kak. Jadi Allah itu udah ngasih banyak banget ke kalian nih, nafas gak bayar, apa yang kalian mau Allah kasih, makanan juga tinggal kasih, yang mau kalian kasih ke Allah itu apa, terus gimana kalau kalian meninggal besok. Intinya dikasih dikasih apa ya, kita tuh dikasih apa ya, ceramah-ceramah atau pembekalan kalau kita meninggal lah gimana gitu. Nah dari sana jujur pengen punya bekal gitu, cuma aku bingung apa ya gitu, apa gitu.
langsung aja tuh di otak tuh kayak oke, pengen ngasih kebermanfaatan apa, langsung tercetuslah si Semesta Berbagi ini dari 2017 di bulan Oktober Desember. Maksudnya tercetusnya itu belum nama Kak, tapi udah ada di pikiran aku pengen gitu. Terus selain itu juga aku berpikir aduh kayaknya sayang banget kan 2017 gitu di bulan Desember aku wisuda gitu ya, maksudnya tuh memasuki dunia kerja gitu Kak. Jadi kayaknya garing banget gitu ya kalau hidup aku kerja pulang gitu loh Kak. Terus kan circle pertemanan kita biasanya sempit ya, jadi menipis gitu istilahnya. Terus ngerasa apa ya, kayaknya ini nggak bisa nih kalau didiemin gitu. Terus apa ya, dokter, aku nyebutnya doktrin dari ustadz tersebut makin tinggi. Maksudnya doktrin di sini doktrin positif ya. Doktrin atau pengaruh ustadz tersebut makin positif. Aku takut meninggal loh Kak waktu itu gitu ya. Makin tuh aku ngajakin teman-teman dan aku ngasih otomatis aku karena frekuensi atau spirit aku waktu itu pengen, karena aku takut meninggal, aku ngomong ke teman-teman aku, takut nggak sih bla 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 kalian gini, pengen nggak sih kita punya bekal atau tabungan lah gitu Kak ya, tabungan buat pulang gitu, ngajakin teman SMA aku, ngajakin teman SMP aku, karena waktu itu kalau teman-teman kuliah mudik ke kampung halamannya lagi sih Kak, pulang lagi kan mereka gitu kerja di kampung halamannya lagi, ngobrol. Teman SMA aku bawa masak lagi, teman SMP aku bawa masak lagi, sampai bulan Mei itu terbentuklah komunitas ini gitu. Nah lama-lama alhamdulillah karena bertemunya awalnya aku ngasih spirit yang sama atau apa ya Kak, nafas yang sama ke teman-teman, otomatis aku nemuin teman-teman yang punya nafasnya sama kayak aku gitu. Nah di sanalah aku pun mulai apa ya, ngasih apa ya, ngasih rasa yang aku pengen tuju di komunitas ini ke teman-teman aku. Nah, sampai akhirnya teman-teman aku juga berpikiran sama, pengen punya bekal untuk pulang. Jadilah komunitas ini. Jadi awalnya dari keresahan, Kak. Keresahan, takut kalau pulang nggak bawa bekal gitu. Sedangkan, aduh kayaknya aku mau pakai uang, ya uang aku cuma segitu-gitunya gitu ya, Kak ya. Terus kayaknya kalau misalnya nolong orang dengan masa yang banyak dan kan kalau orang sedekah tuh beda-beda ya Kak, ada yang bisa pakai tenaga, ada yang bisa pakai ide gitu ya, ada yang bisa pakai uang. Ini kalau misalnya disatukan ini bakal jadi kebermanfaatan yang lebih banyak dan luar biasa spiritnya dan powernya pun lebih besar ketimbang aku sendiri gitu. Itu sih Kak. Jadi dari keresahan pengen punya bakal buat pulang, terciptalah komunitas ini gitu. Mhm. Jadi memang karena spirit itu ya Kak ya, kalau misalnya ngomongin soal dunia ya pasti nggak akan kepikiran juga ya. Tapi kalau tujuannya memang ya dari Tuhan pasti juga nanti kedepannya juga baik. Nah ini kan Teh Semesta Berbagi ini punya banyak kegiatan kan ya, kalau nggak salah kayak kakak asuh dan lain-lain. Nah itu kayak gimana sih Teh? Jadi nggak cuman ke berbagi ke duafa, tapi banyak gitu programnya tuh. Iya. Oke, ini aku sebutin ya sekalian promo. Semoga banyak yang kepoin Instagramnya ya. Jadi programnya itu ada 3 Kak. Yang pertama ada Semesta Bersamamu, artinya berbagi sandang pangan untukmu. Yang kedua Semesta Peduli, yang ketiga Semesta Berilmu. Itu 3 program induk gitu ya atau yang utama. Nah, Semesta Bersamamu ini adalah apa ya, program kerja yang kita tuh fokusnya tuh di pangan atau pakaian gitu ya. Tapi yang banget kita fokusinnya itu di pangan. Jadi Semesta Bersamamu itu biasanya kita bagi-bagi sembako ke sahabat duafa. Nah, sahabat duafanya itu ada 2, maksudnya ada 2. Yang pertama sahabat duafa bisa yang di pinggir jalan atau yang ada di jalanan, baik itu pedagang kecil atau misalnya pengumpul barang bekas. Dan ada juga duafa-duafa yang sudah kita data. Dari mana sih kita dapat datanya? Dari relawan yang jumlahnya 200 orang ini, Kak. Jadi mereka biasanya isi JIPOM ngelaporin, aku punya tetangga nih gini-gini, atau aku punya apa ya tetangga yang emang kurang beruntung istilahnya, mereka foto biasanya atau mereka ngasih story-nya lah Kak, kisah-kisahnya. Jadi gini Kak, kita senangnya punya relawan ini sangat bisa diberdayakan karena kita punya data yang valid gitu. Nah biasanya kita survei, tapi ada beberapa juga kalau datanya udah lengkap, dirasa kita pas, kita nggak ngelakuin survei. Nah dari Semesta Bersamamu ini kan fokusnya di pangan ya Kak ya. Selain itu cabang programnya ada juga yang disebut Warber on the Road. Jadi warung berkah Semesta Berbagi. Jadi warung berkah Semesta Berbagi ini yaitu warung parasmanan Kak. Kayak kita di undangan gitu ya. Jadi nanti kita nyari tempat,
yang memungkinkan banyak sahabat-sahabat duafa yang bisa yang ada di tempat tersebut, nanti mereka ambil makanan sesuka mereka yang udah kita sediain gitu ya, baik itu nanti buah-buahan atau makanan berat, mereka bisa ambil sendiri gitu. Yang ketiga, masih dari program itu ada yang namanya Warber, Warung Berkah Semesta Berbagi, tapi Warung Berkah Semesta Berbaginya di masjid gitu, ada di Masjid Besar Banjaran, itu etalase makanan gratis, biasanya cemilan-cemilan boleh untuk jamaah masjid atau boleh untuk duafa atau orang-orang yang singgah ke masjid itu. Nah, nanti mereka bisa bayar dengan uang seridonya mereka, sepunyanya mereka. Tapi kalau mereka nggak punya uang, bisa bayar dengan doa gitu. Jadi kalau yang program etalase nasi itu kita pengen ngedidik kalau sekiranya punya uang, yuk sedekah. Jadi ngajarin mereka buat sedekah. Tapi nanti di sana ada di etalasenya ada tulisan kalau mereka nggak bisa mampu bayar dengan uang, mereka bisa bayar dengan doa gitu. Kalau yang kedua ada yang namanya Semesta Peduli. Semesta Peduli ini adalah program yang fokusnya di yatim, Kak, di yatim gitu ya. Nah, kalau menurut aku ini salah satu yatim-yatim yang istimewa. Aku nggak tahu nih kalau di yayasan atau komunitas lain. Cuma kalau waktu dulu banget Kak, kita itu ngasih donasi yatim itu pure ke panti, ngasih buat kegiatan beres gitu ya. Waktu awal-awal Semesta Berbagi berdiri. Nah, alhamdulillah udah 2 tahun kita coba program Kakak Asuh namanya. Jadi di Semesta Peduli itu ada cabang programnya namanya Kakak Asuh. Kita nyari 30 adik asuh yang mereka itu nggak ada di panti. Kan maksudnya Kak, kalau di panti itu setidaknya sudah didanai ya gitu, dan mereka lebih beruntung karena dalam satu rumah yang sama. Kalau ini kita enggak, kita nyari di beberapa titik di Kabupaten Bandung atau di Bandung Selatan, yatim-yatim yang memang pertama tergolong yatim sesuai dalam Al-Quran gitu. Jadi yang memang disebut yatim itu adalah memang anak-anak atau adik-adik yang memang belum balik gitu, belum balik, belum bisa nyari kerja, terus memang belum balik, terus memang mereka adalah tergolong duafa atau susah gitu ya. Nah, nanti kita survei di beberapa titik dari data yang relawan kasih juga Kak. Jadi kita bisa di IG kita nyari gitu siapa, nanti mereka isi G-form, nanti kita survei. Nah, alhamdulillah sekarang Semesta Berbagi baru 30 anak dari alhamdulillah udah 2 tahun gitu ya Kak. Nanti 30 anak ini dikasih masing-masing relawan kakak asuh. Nah, jadi nanti kita oprek juga. Jadi benar-benar kita memberdayakan yang namanya teman-teman atau relawan semesta yang mau sedekah tenaga. Jadi mereka jadi kakak asuh selama 1 tahun, Kak. Selama 1 tahun, dan nanti mereka dipasangkan dengan satu adik asuh gitu. Jadi misalnya Kak Tiwi dapat adik asuhnya siapa, aku dapat adik asuhnya siapa. Nanti kita antar ke rumahnya. Jadi memang karena kita memutuskan kita tidak Kak, tidak dirumahkan si adik asuh itu dalam rumah yang sama, karena kan mereka masih punya orang tua ya, meskipun orang tuanya sebelah gitu ya. Ada yang mamahnya aja, ada yang bapaknya aja, atau ada yang memang yatim piatu dan mereka tinggal dengan neneknya gitu ya Kak ya, atau wali gitu. Nah, nanti adik asuh ini dapat kunjungan selama sebulan itu minimal 1 kali, ada yang sampai 1 atau 2 kali. Istimewanya mereka bukan hanya dikasih santunan. Kalau misalnya dikasih santunan biasa ya kayak oke ini ngasih udah beres, tapi enggak, kita merhatiin pendidikannya, kita merhatiin apa nih yang jadi permasalahan mereka. Kan ada Kak, aku punya adik yatim binaan yang maaf adik kakak, tapi mereka jadi korban KDRT Kak. Jadi korban KDRT karena ayahnya nikah lagi, mungkin fokus sama istri barunya, terus untuk sekolah pun mereka terlantar, nggak ada yang daftarin sekolah, karena waktu itu alhamdulillah dihandle sama Semesta Berbagi, sampai buat makan pun mereka minta ke tetangga, sampai sebegitunya Kak gitu. Jadi hal-hal itu yang ngerasa jadi challenge atau tantangan buat kita, oh nggak sekedar uang nih, tapi mereka butuh pendampingan. Itu sih kalau yang dari Semesta Peduli. Kalau yang dari Semesta Berilmu ini Kak, kita nyari tempat-tempat yang memang butuh penerangan ilmu, entah itu dalam hal buta huruf, ada orang buta huruf atau nggak bisa ngaji, atau sulit membaca, dan lain sebagainya. Dan untuk Semesta Berilmu ini kita udah nyoba di 3 tempat dari tahun-tahun sebelumnya, dan sekarang alhamdulillah garapan kita udah di tempat ketiga, yaitu di Bandasari, di daerah Soreang, tapi di Soreang ke atas dekat gunung, hampir dekat gunung gitu ya. Itu kita ngajar para hafiz Quran, dan ada beberapa garapan baru itu adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang buta huruf gitu. Cuma itu baru mau kita garap, pengennya sih semoga kalau memungkinkan setelah Lebaran lah kita coba gitu. Masih di tempat yang sama. Itu sih Kak gitu. Kalau yang program intinya, kalau event-event besarnya ada sedekah akbar, ada hitanan massal, ada silaturahmi akbar gitu sih.
Wah, mantap ya Kak, banyak banget nih. Kalau tadi tuh Teh Rina sempat cerita juga nih ada program baru ya untuk khusus Oh iya. para perempuan ya. Nah, ini program barunya apa tuh Teh? Jadi kita pikir bahwa apa ya, pembinaan ya. Jadi gini Kak, aku jadi ngajarin Kak Tiwi ya. Ini Gak kalau ngomong apa-apa. apa sih? Jadi komunitas atau yayasan itu menurut aku kalau dikelolanya hanya sama 5 orang itu nggak asik ya Kak. Hmm. Memang kalau misalnya ke si pengurusnya itu memang harus sedikit ya orang tertentu. Tapi ini kalau kita bisa bawa masa, kita bisa mempengaruhi masanya lebih banyak. Betapa banyak kebermanfaatan yang kita kasih. Karena cara mempengaruhi orang itu kalau misalnya aku mempengaruhi KTW yuk sedekah bla 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 dan ke KTW bisa nge-share itu kan jadi multi level jariah ya kita ngasih tahu ke orang. Nah, karena aku sama teman-teman berpikir, oh yang namanya pembinaan atau bekal secara internal itu penting, dan buat pemberdayaan juga, dan kelanggengan komunitas itu penting, dibuatlah Kak kegiatan baru atau komunitas baru juga masih part atau bagian dari semesta berbagi. Namanya Circle of Being ya, namanya Circle of Being. Sebenarnya bagian dari cabang program semesta berilmu. Jadi kalau dulu itu ada Kak namanya Kabar Semesta, itu perempuan dan laki-laki, tapi memang itu bergeraknya dalam keislaman Kak. Jadi kajian rutin biasanya di hari Jumat. Nah, terus karena aku ngeliat ternyata power perempuan itu di komunitas ini lumayan ya, jadi mereka haus kayaknya. Kalau perempuan itu kan senangnya dikasih ruang ya Kak ya, ruang Yeah. ngobrol gitu. Adalah aku ngebentuk sama teman-teman namanya Circle of Being. Nah, Circle of Being itu bisa dikepoin, itu ruang pemberdayaan buat perempuan Kak, didanai untuk kita ngundang bintang tamu dan lain sebagainya dari uang di semesta berbagi, karena memang kan kita ada program semesta berilmu pemberdayaan buat umat, ini terbuka buat umum, tapi kurang lebih orang-orang yang gabungnya masih bagian dari relawan semesta berbagi, tapi kita buka buat umum. Nah, untuk keilmuannya sendiri itu ada dua. Yang pertama kajian mengenai keagamaan, entah itu fikih apapun itu, tapi memang yang berhubungan dengan perempuan. Jadi sesuai apa yang perempuan butuhkan. Yang kedua di luar keagamaan ada tentang mental health yang lagi rame banget gitu ya. Nah, kita bahas soal itu dan kita ngundang pematerinya pun sekarang alhamdulillah udah nyoba dari luar gitu ya. Kan kalau dulu itu kayak kita ngandelin disiplin ilmu dari para relawan gitu Kak ya. Tapi alhamdulillah udah beberapa bulan ke depan kita coba dari luar. Terus istimewanya mungkin nanti kita bisa gabung dan lain sebagainya. Jadi kalau teman yang mau hanya ikutan webinar aja itu cuma tinggal kepoin Instagramnya aja. Kan nanti ada flyer-flyernya bisa join gitu ya di virtual atau kajian langsungnya. Tapi kalau teman-teman yang pengen lebih terikat khusus, kita ada grup WA-nya, dan di grup WA-nya itu biasanya kita ada yang namanya daily routine. Daily routine itu adalah tantangan untuk para perempuan. Jadi misalnya challenge di minggu ini Kak, atau di bulan ini challenge-nya harus olahraga. Dan nanti kita harus ngelakuin challenge itu selama seminggu olahraga. Dan kita per hari itu ngisi yang namanya G-Form. Jadi kayak kita ngisi buku harian gitu loh Kak. Apa ya, kita udah olahraga belum gitu, ada challenge yang berkaitan sama keagamaan, ada yang enggak. Kalau kemarin challenge-nya ada zikir bareng, sama ada baca Quran bareng, sama ada 2 rakaat sebelum subuh. Jadi itu ngelatih, kan kalau kita ngejar akhirat sendiri tuh kadang banyak godaannya gitu Kak. Kalau bareng-bareng kan temennya gitu, itu sih istimewanya. Dan masih bagian dari semesta berbagi gitu. Karena aku ngelihat ada peluang, ada yang mau ngurusnya nih para perempuan, oke berarti aku ACC gitu sih. Itu yang khusus buat perempuan. Alhamdulillah udah berjalan. Wah, siap Teh, mantap ya. Jadi terus berkembang nih. Tapi kuncinya apa sih Teh dari komunitas Teteh, beberapa orang akhirnya bisa luas gitu Teh, dan susah nggak sih nge-maintain atau nge-manage dari komunitas Teteh ini? Kalau menurut aku pribadi Kak, aku juga sampai saat ini masih belajar ya, 4 tahun tuh ngerasa waktu yang cukup lama, tapi kalau kita mendengar kata 4, ngerasa masih muda juga gitu ya, karena kalau bayi belum dewasa gitu ya. Ini Kak, aku ngerasanya yang paling jadi tantangan itu ngurus orang. Jadi kalau misalnya nyari dana, menurut aku kalau dana itu bisa diusahakan atau bisa diikhtiarkan. Terus yang namanya dana atau uang itu atau program itu kan benda mati ya Kak ya. Kita geser, kalau misalnya anggaplah dalam sebulan kita harus dapat dana 20 juta misalnya. Ternyata dananya 5 juta. Menurut aku tinggal atur-atur aja geser, toh uangnya juga nggak kita makan kan buat umat gitu, buat orang gitu ya. Tapi yang paling susah itu yang jadi tantangan menurut aku ngurus orang atau ngurus relawan. Karena mereka kan makhluk hidup ya. Kita geser dikit aja
sakit hati. Kita geser dikit aja baper. Kalau menurut aku kuncinya itu yang pertama Kak harus punya visi misi yang jelas. Punya visi misi yang jelas di sini itu eh, punya visi misi yang jelas di sini itu kita ngebentuk komunitas tuh buat apa dulu, arahnya kemana? Karena nggak apa ya Kak, ada loh komunitas dan banyak juga dan bahkan aku pun nggak tahu ini endingnya semesta berbagi. Semoga semoga sukses gitu ya sampai tujuan yang diinginkan gitu. Ada kan komunitas itu yang vibes-nya itu awalnya wah rame gitu ya Kak, rame. Tapi karena di pertengahan jalan udah beda visi misi atau belok aja itu bubar gitu. Jadi yang pertama menurut aku tujuannya harus jelas kemana. Nah kalau aku sama teman-teman benar-benar selalu ngelurusin niatnya mau ke depannya. So kan untuk saat ini Kak sampai 4 tahun ini kita tidak berbayar ya maksudnya alhamdulillah masih sukarela. Tapi kita nggak tahu ya Kak ya karena yang namanya manusia itu kan apa ya yang namanya sukarela itu ya sukarela ya Kak ya sekelas aku pun di yayasan itu sampai sekarang masih sukarela. Cuma kan kita nggak tahu mungkin nanti ada yang nikah, ada yang memang punya anak dan ke semesta berbagi udah nggak fokus apakah nanti ke depannya kita apa ya istilahnya Kak punya karyawan dan lain sebagainya. Cuma aku memang sama anak-anak komitmen nafas yang harus dibawa itu tetap harus nafas religi dalam artian religi di sini ingat bakal buat pulang, ingat bakal buat pulang itu yang pertama. Yang kedua itu Kak eh, ciri agar langgeng itu keterbukaan ya kalau dalam hubungan mah bener kan ya dalam hubungan kayak antar perempuan pasangan komunikasi apalagi ini masanya banyak jadi di semesta berbagi itu komunikasi itu penting jadi dari aku sendiri atau dari kepengurusannya sendiri tipe yang kalau ada konflik apapun itu kita itu tipe yang sangat terbuka Kak kalau marah marah hari itu kalau misalnya buruk atau kurang berkenan kita hari itu dan emang kita selalu di kita tuh paling anti Kak kalau misalnya jadi kita tuh punya aturan main gini sekonyol apapun pemimpin yang dipilih kan pasti Kak yang namanya komunitas itu selalu ada ketua pelaksana apapun itu ya kita tuh punya aturan sekonyol apapun pemimpin yang dipilih harus nurut sama pemimpin itu sekonyol apapun dia gitu ya jadi samina wa atona gitu ya siapa yang jadi pemimpin itu harus tunduk taat jadi nggak ada yang namanya suara-suara lain gitu nggak boleh jadi aku selalu ngomong ke anak-anak gini lebih baik hancur program kalau program hancur bisa diperbaiki daripada hancur persahabatan atau circle yang udah kita buat jadi aku dan teman-teman kepengurusan termasuk salah satu orang yang menjaga SDM Kak jadi memang kita tuh yang aku ngerasa semasa berbagi beda dari komunitas lain mungkin komunitas lain pun ada aku tahu gitu ya itunya Kak apa ya SDM-nya atau kekeluargaannya itu sih. Jadi kalau menurut aku harta yang paling berharga itu yang pertama kalau program itu inovatif bisa diusahakan. Tapi kalau kita punya harta SDM yang solid ini itu susah. Jadi kalau menurut aku sih pertama tujuannya yang jelas, harus punya nafas yang sama. Kalau kita udah punya nafas yang sama, nanti aku mempengaruhi Katiwi. Pasti Katiwi juga pengen ngajakin temennya buat semasa berbagi tuh rame, ikutan deh, ikutan gitu. Nanti Katiwi ngajak temannya yang B, si B pun ngomong semasa berbagi rame, ikutan deh, ikutan. Dan aku ngerasa itu yang membuat semesta berbagi jadi sebanyak itu Kak orang-orangnya. Malah ada yang sampai cinlok gitu ya. Ada yang sampai punya anak. Mereka jadi pada orang tua asuh. Suaminya punya adik yatim satu, istrinya juga punya adik yatim satu dan anak kandungnya pun diajakin berkegiatan di sini. Itu sih yang aku suka dan aku punya goals. Aku dan teman-teman pengen kita buat peradaban kecil. Mungkin ini terlalu jauh ya kayak kita ngomongin peradaban. Tapi yang namanya peradaban itu kan di maintenance atau di apa ya, di setting itu dari circle paling kecil, yaitu circle keluarga. Jadi aku harapannya usia aku sih udah usia nikah ya Kak ya. Udah 25-an ke atas gitu loh. Regenerasi kita itu ada sekarang banyak banget anak kuliah yang gabung karena mungkin pandemi kan waktu itu. Jadi banyak banget yang gabung dan sekarang goalsnya aku gimana caranya yang umuran aku ini nggak bubar tapi kita rumah tangga bisa nerusin di sini gitu Kak. Malah ada program-program baru yang keluar yang khusus untuk suami istri gitu. Masih di nafas kemanusiaan yang sama gitu. Wah, luar biasa banget, Kak. Ya, mantap. Ini sangat menginspirasi banget loh buat kita ya, apalagi generasi muda untuk terus bisa berkontribusi bagi sesama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi ya, Teh ya, yang care
Gitu. Makasih banget loh Teh Rina. Sebenarnya aku masih pengen ngobrol, cuman waktu juga yang memisahkan kita ya. Tapi pokoknya aku doain yang terbaik deh buat Teteh. Semoga juga nanti semesta berbaginya makin top ya Teh ya, makin besar lagi, makin ngasih influence yang luar biasa buat semuanya, nggak cuma di Bandung, di Jawa Barat, bahkan kalau bisa seluruh Indonesia. Semangat dan sukses terus buat Teteh ya. Semoga sehat, berkah, Amin. doa terbaik pokoknya buat Teteh. Makasih ya Kak Tiwi udah undang. Iya, makasih juga Tete. Dan teman-teman, itu dia Kasavela Talks kali ini bareng Teh Rina Yuni Astari. Semoga bisa ngasih semangat juga ya buat kita untuk ayo jangan hanya diam, tapi gimana caranya kita bisa berkontribusi bagi sesama. Oke, pokoknya pantengin terus Kasavela Talks karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama narasumber aku yang lain yang pastinya gak kalah keren ya. So, thank you sekali lagi dan see you. Bye.